Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, sebelumnya saya buatkan edukasi tentang Badar Jangkung. Saya ucapkan buat saudaraku sekalian banyak-banyak terima kasih karena sudah mau mendukung channel YouTube saya, saudaraku, karena terus terang saudaraku sekalian juga ikut melestarikan benda-benda bertuah barang peninggalan leluhur kita, saudaraku. Itu tanpa disadari saudaraku juga ikut melestarikan. Karena apa? Karena jenis-jenis benda bertuah barang-barang asli peninggalan itu bagian dari budaya. Maka dari itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan ini saudaraku ada 4 Badar Jangkung koleksi saya, dan dulunya saya itu punya 5, saudaraku, namun yang satu itu dipinjam temen dan barangnya malah dijual atau dimaharkan, saudaraku. Sebelumnya saya mau cerita sedikit, saudaraku. Dulu awalnya saya itu di petilasan Sunan Alim, saudaraku. Waktu itu saya berburu di petilasan Sunan Alim itu tadi karena buat bahan bikin tasbih, saudaraku, waktu itu. Dan saya ketemu orang itu, seorang pemburu juga, saudaraku, dan orangnya cerita katanya temannya itu ada punya benda bertuah itu yang memahari dan di testimoni di ayam, saudaraku. Akhirnya cerita-cerita, ternyata bendanya itu punya saya yang dipinjam itu tadi, saudaraku. Setelah saya telusuri waktu itu di mahari itu 20 juta, saudaraku, karena ya itu tadi di testimoni di ayam. Karena kalau zaman dulu, saudaraku, kalau di kampung-kampung itu kan ada orang-orang yang memang mencari, itu kan bahasanya tahan tembak seperti itu. Dan sebagian juga yang ada yang mau mahari itu sampai ratusan juta, saudaraku. Setelah saya telusuri itu tadi, saudaraku, ternyata uangnya itu dipakai buat bayar hutang. Ya, setelah itu ya sudah, saudaraku. Saya juga nggak enaknya ya itu tadi, karena yang pinjem itu juga merengek-rengek bahasanya, minta maaf, minta ampun. Ya udahlah bahasanya. Yang penting kan sudah jelas mikirnya waktu itu, ya seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, itu tadi dulu awalnya saya punya 5 Badar Jangkung. Di situ, saudaraku, yang satu itu dipinjam. Makanya saya selalu berpesan buat saudara-saudara kita yang awam, kalau punya benda bertuah yang bagus itu hati-hati, saudaraku. Meskipun orang itu katanya dipinjam dalam keadaan bahaya dan sebagainya, itu ya takutnya kalau ketemu orang seperti itu, saudaraku, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hilang barangnya bisa-bisa. Namun sebenarnya, saudaraku, kalau benda bertuah itu kalau bisa, kalau dipakai pribadi, kalau biasanya kalau barang tidak peninggalan, saudaraku, ya kalau peninggalan kan kita bisa dapat dari orang tua kita atau dari kakek-kakek kita, kan seperti itu. Intinya kalau kita istilahnya merekayasa orang atau seperti itu tadilah, pura-pura pinjam barangnya tidak dikembalikan, pasti barang yang seperti itu, saudaraku, yang direkayasa itu suatu saat pasti juga akan hilang. Dan kalau orangnya memang memahami benda bertuah yang sangat bahaya itu, biasanya orang yang bawa itu juga akan celaka, saudaraku. Seperti itu. Kalau bisa, kalau kita senang sama benda bertuah atau suka sama benda bertuah, mending kita bicarakan bahasanya, dimahari lah bahasanya, biar sama-sama enak atau ikhlas lah, saudaraku, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bahasanya sah, sama sahnya istilahnya ya itu tadi, benda bertuah itu kan buat
peninggalan kedepannya juga kan seperti itu. Yang jelas saudaraku, badar jangkung yang seperti ini itu bagus sekali saudaraku. Karena apa ya? Karena kalau diamati saudaraku, ini kan badarnya hitam dan ada kombinasi batunya itu seperti ada pulau saninya saudaraku. Bagusnya di situ. Dan kalau kita lihat langsung saudaraku, itu batunya berpamor seperti ini juga saudaraku. Sangat bagus sekali sebenarnya. Dan yang jenis ini saudaraku, saya itu punya 5 dulunya itu, yaitu tinggal 4 ini saudaraku, yang badar jangkung. Bagus sekali saudaraku ini kalau kita lihat langsung ya. Maklum saudaraku ya, kameranya memang tidak mumpuni, jadi kalau buat bikin video itu tidak terlalu bagus ya. Maklum saja saudaraku, ini HP-nya masih biasa. Namun yang terpenting kan manfaatnya, edukasinya ya, bisa buat menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam kan seperti itu ya saudaraku. Yang jelas saudaraku ya, kalau saudaraku punya, ada di antara saudaraku itu punya yang seperti ini, simpan baik-baik saudaraku. Simpan baik-baik barangnya buat peninggalan anak cucu. Yang jelas langka saudaraku. Dan mungkin kalau di channel YouTube saudaraku, di channel YouTube itu benda yang seperti ini sepertinya belum ada yang membuatkan edukasi. Kenapa kok belum ada ya? Karena barangnya yang langka, dan seandainya ada barangnya, kalau orangnya tidak paham juga tidak bisa membuatkan edukasi saudaraku. Karena apa? Untuk membuatkan edukasi itu harus punya jam terbang saudaraku, punya jam terbang yang tinggi. Contoh saya itu, dulunya saya itu kan ya itu tadi saudaraku, memburu benda-benda bertuah di tempat-tempat petelasan, tempat-tempat keramat yang angker saudaraku. Itu tahun 98 itu sudah bahasanya malang melintang di tempat-tempat keramat seperti itu. Dan makanya saya itu sangat paham betul soal jenis-jenis batu badar di situ saudaraku. Tidak hanya bahasanya itu sekedar bicara, tidak saudaraku. Karena apa ya? Karena dulu saya juga belajar dari guru-guru saya tentang jenis-jenis batu badar, sekaligus berburu di tempatnya langsung saudaraku. Jadi pahamnya di situ. Kalau orang sekarang kebanyakan memberikan edukasi itu kan, kalau dikasih tahu kan ya itu. Saya punya teman di sini orangnya juga pemburu. Memang di daerah tempat saya sini saudaraku, itu kalau sekarang memang banyak saudaraku. Itu semenjak dulu itu kan ada musim batu cincin saudaraku ya. Itu setelah itu booming, habis itu orang kan banyak jualan batu cincin waktu itu. Dan akhirnya bingung saudaraku, orang-orang itu mungkin ya itu ikut cari jenis-jenis batu badar di petelasan dari temannya gitu. Akhirnya ya sekedar tahu. Dan setelah sekedar tahu ya itu saudaraku, kadang apa ya, dia merasa lebih. Namun yang bikin repot itu orangnya kan belajarnya kurang saudaraku. Dia tidak mau belajar kepada orang yang memang di bidangnya itu tadi. Kelirunya di situ saudaraku, sekedar tahu gitu, sekedar ngikut yang bikin repot saudaraku. Akhirnya terkadang ngasih edukasi sama orang yang tidak paham, akhirnya orang yang tidak paham itu terkadang ngeyelnya di situ saudaraku. Seperti itu saudaraku. Yang jelas saudaraku, badar jangkung seperti ini itu sangat terbukti tuahnya. Yang jelas sangat bagus saudaraku. Dan ini saudaraku,
yang kemarin itu saya testimoni di botol itu saudaraku. Padahal itu tidak saya masukkan saudaraku, saya taruh itu di samping botol. Namun alhamdulillah saya testimoni, saya tembak 2 kali itu ya masih utuh itu botolnya. Namun yang badar jago yang sekelas ini saudaraku, itu yaitu di ayam itu bisanya ya karena memang tahapannya saudaraku yang sangat bagus, karena sudah anti bom sih sebenarnya. Dan kalau dipakai media sarana keselamatan itu sudah multifungsi. Cirinya badar jagung itu saudaraku, itu tadi batunya seperti ini saudaraku, dia hitam, ada lubang-lubangnya juga ini saudaraku, seperti kayak pori-pori. Namun dia kombinasi saudaraku, ada perpaduan antara pelosani dan badar hitamnya ini tadi saudaraku. Cirinya di situ. Namun kalau badar besi empu itu rata-rata dia polos hitam saudaraku. Ada juga yang hitam ke coklat-coklatan. Dan dulu saya juga punya badar besi Pakuwojo itu saudaraku, itu dulu satu pasang waktu itu, namun sudah termaharkan saudaraku itu ke saudara kita yang ada di Malaysia saudaraku, itu waktu itu sudah termaharkan. Dan nanti buat kedepannya ya saudaraku akan saya buatkan edukasi tentang jenis-jenis badar besi empu dan jenis-jenis batu mustika saudaraku, karena koleksi saya batu mustika itu sebenarnya banyak sekali saudaraku, banyak sekali. Karena ya saya koleksi, ada juga itu yang saya pakai buat rendaman minyak itu ada 700 lebih saudaraku. Namun sebagian itu ya ada yang termaharkan juga, termasuk ini saudaraku. Ini juga batu mustika koleksi-koleksi. Ya intinya saudaraku ya, kita sebagai penerus bahasanya itu kita punya kewajiban untuk melestarikan benda-benda bertuah saudaraku. Dan itu tadi, karena benda bertuah itu kan bagian dari budaya, buat media sarana keselamatan, dan kedepannya biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu saudaraku. Yang jelas kalau barangnya asli ori bertuah, insya Allah saudaraku, kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu hasilnya pasti paten. Karena apa ya, karena semenjak saya membuat YouTube, banyak juga saudara-saudara kita itu yang memari benda-benda bertuah dari saya itu, bahasanya itu testimoni atau bukti langsung dari pemaharnya itu banyak sekali saudaraku, banyak sekali. Makanya banyak juga video-video dari pemahar itu yang saya unggah ya sekedar bahasanya itu biar saudara-saudara kita yang awam itu bisa melihat lah bahasanya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasi kali ini. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.